Ini kita akan belajar tentang konjungsi atau dan ya. Bagaimana cara kita menyimpulkan suatu kalimat atau dua buah kalimat atau dua buah premis yang mengandung unsur dan. Saya kasih sampelnya begini teman-teman. Semua pengendara bermotor membawa surat kendaraan dan helm. Tono membawa helm namun tidak membawa surat kendaraan. Kesimpulan yang tepat adalah A. Tono akan ditilang polisi. B. Tono adalah pengendara bermotor yang membawa helm. C. Tono pengendara bermotor yang tidak membawa surat kendaraan. D. Meskipun tidak membawa surat kendaraan, Tono pengendara yang membawa helm. E. Tono bukan pengendara bermotor. Ini teman-teman coba perhatikan. Bagaimana cara kita menyimpulkan suatu pernyataan yang ada unsur konjungsinya atau dannya. Nah, semua pengendara bermotor membawa surat kendaraan dan helm. Kata-kata dan teman-teman, ini pengendara bermotor, ini surat kendaraan dan helm ya. Kata-kata dan itu artinya dua-duanya harus memenuhi. Nah, seseorang dikatakan pengendara bermotor itu jika dia membawa surat kendaraan dan juga helm. Dua-duanya harus itu. Kalau tidak dua-duanya, hanya salah satunya atau tidak dari salah satunya, maka itu bukan pengendara bermotor. Nah, contohnya gini. Dia tidak membawa surat kendaraan misalkan ini. Yang membawa surat kendaraannya dihilangkan. Artinya dia tidak membawa surat kendaraan. Maka ini juga bukan pengendara bermotor. Ya gitu ya. Kalau dia itu tidak membawa helm saja, yang membawa hanya surat kendaraan, maka dia juga bukan pengendara bermotor. Itu ya, kuncinya di situ ya. Kalau tidak di salah satu atau tidak dua-duanya, maka otomatis dia bukan pengendara bermotor. Oke ya. Kita lihat proporsi kedua atau kalimat kedua. Tono membawa helm. Oke, masuk. Tidak membawa surat kendaraan, yang ini yang tidak memenuhi. Ini tidak. Maka kesimpulannya apa? Ya, tidak, dia bukan pengendara bermotor berarti, ya. Jadi Tono bukan pengendara bermotor karena syarat pengendara bermotor harus bawa dua-duanya. Surat kendaraan dan helm gitu ya intinya ya. Dan itu harus dua-duanya, tidak boleh salah satu. Kalau hanya salah satu, maka itu berarti bukan. Itu intinya di situ. Itu cara menyimpulkan konjungsi seperti itu. Jadi jawabannya E. Oke, kita masuk ke nomor 2 kawan-kawan. Oke ya. Masih berhubungan dengan kesimpulan pada konjungsi atau dan. Nah, soal berikutnya ini tentang implikasi yang ada konjungsinya. Implikasi itu jika maka. Nah, jika hujan deras maka panen gagal dan rakyat menjadi kekurangan bahan pangan. Musim ini rakyat tidak kekurangan. Nah, kesimpulan yang tepat adalah titik. A. Musim ini panen berhasil. B. Musim ini tidak ada hujan deras. C. Musim ini hujan deras namun panen berhasil. D. Hujan tidak deras dan panen berhasil. E. Hujan tidak deras atau panen berhasil. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini teman-teman, itu gunakan polanya. Jadi jangan menganalisis opsinya ya. Saya sarankan jangan menganalisis opsinya, tapi gunakan mekanisme polanya. Oke, saya kembali ulangi bahwa untuk konjungsi dan itu syaratnya dua-duanya harus terpenuhi. Oke, jika hujan deras, nah ini jika hujan deras, maka akibatnya panennya gagal dan rakyatnya menjadi kekurangan bahan pangan. Jadi ya gitu ya. Kalau hujan deras itu panennya gagal, rakyat menjadi kekurangan bahan pangan. Kalau salah satu saja yang terjadi, maka itu positif tidak akan terjadi yang menjadi penyebab. Misalkan panen gagal, ini tidak. Jadi misalkan panennya berhasil, maka otomatis ini juga hujan tidak deras gitu ya. Misalkan kalau ini kan rakyat menjadi kekurangan, nah misalkan rakyatnya tidak kekurangan, maka juga pasti tidak mungkin hujan deras. Jadi hujan tidak akan deras itu. Nah, itu sama seperti tadi ya. Jadi kalau tidak di salah satu, itu sudah menyebabkan penyebabnya menjadi tidak. Musim ini rakyat tidak kekurangan. Coba kalian lihat ini. Tidak kekurangan itu bertentangan dengan rakyat menjadi kekurangan tadi. Ya. Artinya apa? Pasti kesimpulannya musim ini tidak hujan deras. Itu ya. Jawabannya adalah B. Kita masuk ke nomor 3. Ini sekarang bagaimana kalau kita menyimpulkan pada disjungsi atau dalam simbol atau gitu ya. Contohnya begini teman-teman.
Semua pengunjung kebun binatang X mendapat souvenir kalung atau potongan harga. Budi mengunjungi kebun binatang X pada minggu ini. Dia tidak mendapatkan potongan harga. Kesimpulan yang tepat adalah A. Budi tidak datang ke kebun binatang X. B. Budi tidak mendapat souvenir kalung. C. Budi tidak mendapat potongan dan tidak mendapatkan souvenir. D. Budi mendapatkan souvenir kalung. E. Budi datang pada saat kehabisan souvenir maupun potongan harga. Nih, kalau simbolnya adalah atau, ini ya simbolnya atau, itu artinya kalau tidak di salah satu pasti salah lainnya, itu ya. Kalau tidak di salah satu berarti yang lainnya menjadi opsinya, atau itu opsi teman-teman. Kalau tidak yang ini pasti itu, gitu ya. Itu kesimpulannya begini. Misalkan kalau tidak mendapatkan souvenir, ini tidak mendapatkan souvenir atau salah silang, tidak mendapatkan souvenir, otomatis dia mendapatkan potongan harga, gitu. Kalau tidak mendapatkan potongan harga, otomatis dia mendapatkan souvenir, gitu. Paham ya? Jadi misalkan ada kalimat kedua, Budi mengunjungi kebun binatang X. Dia tidak mendapatkan potongan harga. Dia sudah datang ke kebun binatang X, tapi tidak mendapat potongan harga. Artinya apa? Dia mendapatkan souvenir kalung. Kan ada opsi. Jadi kalau ada ataunya itu berarti opsional. Kalau tidak yang ini pasti yang itu. Kalau tidak yang itu pasti yang ini, gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Budi mendapatkan souvenir kalung. Kemudian soal kedua teman-teman. Ini kalau ada disjungsi kita kombinasikan dengan implikasi atau bentuknya jika maka. Jika Lucy naik kelas, dia akan dibelikan ibunya tas atau sepatu. Lucy naik kelas tapi tidak dibelikan sepatu. Kesimpulan yang tepat adalah A. Lucy dibelikan tas. B. Ibu Lucy ingkar janji. C. Lucy dibelikan tas dan sepatu. D. Lucy tidak naik kelas tapi dibelikan sepatu. E. Lucy naik kelas tapi tidak dibelikan tas. Sama seperti tadi ya, jika maka juga berlaku kalau ada kata-kata atau. Jika Lucy naik kelas, ia dibelikan tas atau sepatu. Ya, kalau naik kelas itu dibelikan tas atau sepatu itu artinya apa? Kalau naik kelas bisa dibelikan tas saja, bisa dibelikan sepatu saja, atau bisa dibelikan dua-duanya. Jadi misalkan ini tidak dibelikan tas, artinya dia pasti dibelikan sepatu. Kalau tidak dibelikan sepatu, berarti pasti dia dibelikan tas kalau naik kelas. Coba kita perhatikan yang kedua. Lucy naik kelas tapi tidak dibelikan sepatu. Oh, ternyata tidak dibelikan sepatu. Artinya apa? Lucy berarti dibelikan tas, gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya teman-teman, kita akan kombinasikan atau dan juga beberapa dan jika maka. Setiap hari Senin, Bu Lasmi pergi ke pasar. Ingat ya, setiap hari Senin Bu Lasmi pergi ke pasar. Jika Bu Lasmi pergi ke pasar, dia membeli sate atau bubur kacang hijau. Senin ini Bu Lasmi tidak membeli sate. Kesimpulannya apa? Coba kita perhatikan. Ini nomor 5 ya. Setiap hari Senin Bu Lasmi pergi ke pasar. Nah, Senin ini Bu Lasmi tidak membeli sate. Ini 1 dan 3. Artinya apa? Ini kan harinya Senin ya. Berarti Bu Lasmi kan Bu Lasmi pergi ke pasar tidak membeli sate ini. 1 dan 3 kan kita bisa simpulkan Bu Lasmi itu pergi ke pasar tidak membeli sate gitu ya. Oke, 1 dan 3 selesai. Sekarang kita masuk ke yang kalimat kedua. Jika Bu Lasmi pergi ke pasar, dia membeli sate atau bubur. Berarti yang kedua, Bu Lasmi pergi ke pasar tidak membeli sate. Ini kesimpulan yang pertama tadi ya. Jadi kalimat kedua kita gabungkan dengan kesimpulan yang pertama tadi. Jika Bu Lasmi pergi ke pasar, dia membeli sate atau bubur kacang hijau. Itu kalimatnya. Bu Lasmi pergi ke pasar tidak membeli sate, otomatis Bu Lasmi pergi pasar membeli bubur kacang hijau. Kan sifatnya opsional. Oke, jadi jawabannya itu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah pergi ke pasar membeli kacang hijau. Nah, jawabannya adalah B. Oke, kita masuk nomor 6. Ini kita bahas tentang figural, teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman yang request tentang figural.
maka kita putuskan untuk mempelajarkan tentang soal-soal figural gitu ya. Oke, nomor 1 teman-teman, ini jenisnya adalah jenis refleksi. Kalau ada garis itu artinya refleksi atau pencerminan. Model seperti ini teman-teman, ini artinya pencerminan negatif 45, artinya serong gitu ya teman-teman. Kalau positif 45 berarti serongnya ke kanan, ini serongnya ke kiri. Nah gitu ya, yang perlu diingat itu ya. Kalau serong, ini kan nanti ada pencerminan tegak, itu artinya cerminnya ditaruh tegak, kemudian cermin mendatar juga ada, kemudian yang ini cermin model serong. Kalau cermin model serong itu kalau nggak serong ke kiri ya serong ke kanan. Nah, serong ke kiri kita kasih nama pencerminan negatif 45. Artinya 45 serong 45 derajat. Gitu ya. Oke, bagaimana kalau kita mengerjakan soal-soal seperti ini? Coba perhatikan teman-teman. Yang ini kan bentuknya mendatar kan gitu. Kalau mendatar, maka hasil cerminnya jadi apa? Tegak teman-teman. Seperti ini. Ya. Itu cermin serong ya, model cermin serong. Kemudian coba lihat yang ini. Ini kan tegak lurus dengan gambar 1 pada bagian dekat dengan cermin yang tegak lurusnya. Oke, maka ini jadinya seperti ini. Yang ini tegak lurus juga terhadap gambar kedua. Oke, maka hasilnya begini. Nah, mendekati cermin. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7 teman-teman, ini soalnya masih cermin, cerminnya yang 45, ini jenisnya juga cermin negatif 45. Coba kalian lihat ini gambar yang ini lagi. Ini kan modelnya mendatar, maka hasilnya tegak, kita gambar seperti ini. Paham ya? Kemudian lihat yang tengah itu kan tegak lurus dengan yang gambar 1 tadi. Tapi yang agak menjauh, nah yang ini, berarti ya. Kemudian itu tegak lurus lagi terhadap gambar kedua, maka hasilnya seperti ini. Jadi jawabannya adalah A. Ya, mudah sekali ya teman-teman. Soal nomor 8 teman-teman. Mana yang bukan kelompoknya? Kalau ada soal seperti ini, yang bukan kelompoknya itu berarti biasanya adalah model rotasi atau diputar. Coba perhatikan ini. Pada soal seperti ini kebanyakan adalah rotasi searah. Opsinya. Lihat opsinya itu A, B, C, D, E. Itu kebanyakan adalah rotasi searah. Maka pasti jawabannya yang berlawanan. Coba kita rotasikan 45 derajat searah jarum jam. Kan seperti ini. Diserongkan. Kemudian kita serongkan lagi. Ini kan pasti ada. Ini kan ada pada gambar. Oh, ini masuk. Kemudian kita ke 90 derajat. Ada enggak ini? Oh, ini juga masuk kelompoknya berarti. Kemudian kita serongkan seperti ini. Oh, tidak ada ya pada opsi pilihan gandanya. Kemudian begini. Itu putar lagi kan berarti. Tidak ada lagi. Kemudian begini. Oh, ada. Oh, berarti ini juga masuk kelompoknya. Kemudian kita putar lagi seperti ini. Oh, ada lagi, ini kelompoknya. Oh, berarti yang bukan kelompoknya adalah yang D. Gitu ya. Begitu. Next, nomor berikutnya. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman. Ini adalah ada garis mendatar, itu artinya cermin tegak. Nah, gambarnya seperti apa? Ini cermin tegak ya. Coba kita gambar. Kalau kotak, hasilnya juga kotak. Ya. Kemudian dilihat yang ini. Itu kan arah panahnya menuju ke kanan. Berarti kalau dicerminkan, ya sebaliknya, jadi arah ke kiri. Gitu ya. Kemudian yang ini teman-teman, itu seperti peluit, nah, moncongnya di bawah, depan. Maka ini juga di depan, tapi di situ. Ah, itu seperti itu ya. Z juga ini, Z dilihat itu Z. Maka bentuknya jadi seperti ini. Dilihat itu ya. Cermin itu kebalikannya gitu ya. Kemudian K. Nah, K. Ya, jadi seperti ini. Yang ini pasti jadi seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ya, mudah sekali ya. Oke, kita masuk ke nomor 10 teman-teman. Nah, ini bentuknya adalah analogi gambar teman-teman. Jadi kita akan periksa satu persatu ini. Ini soalnya agak berat ya. Coba perhatikan teman-teman ini.
Dilihat ini. Warnanya sama-sama gelapnya gitu ya. Yang ada hanya gelap dan terang gitu ya. Soal-soal model seperti ini yang ada hanya gelap dan terang. Ini yang pertama, segi 5 menjadi segi 4, miring. Segi 5 menjadi segi 4. Itu ya. Yang ini berarti dikurangi 1. Yang ini segi 4 menjadi segi 7, berarti tambah 3. Yang ini segi 4 menjadi segi 5, jadi tambah 1. Yang ini segi 6 menjadi segi 5, dikurangi 1. Coba kita praktekkan. Yang ini harusnya kan dikurangi 1, jadi segi 3 jawabannya. Yang ini tambah 3, berarti segi 5 tambah 3, jadi segi 8. Yang ini itu ditambah 1, segi 6 jadi segi 7. Nah, ini jadi segi 7. Ini ya. Yang satu yang terakhir segi 6 jadi segi 5 karena dikurangi 1. Begitu prosesinya, teman-teman. Masuk ke nomor 11. Nah, coba kita perhatikan. Kalau ada gambar pertama menjadi gambar kedua, kalau ada gambar ketiga menjadi apa? Itu modelnya juga analogi gambar. Caranya bagaimana? Kita lihat polanya, teman-teman. Coba ini dulu. Ini kotak putih menjadi kotak hitam. Kotaknya putih jadi kotak hitam. Jadi gambar 1 menjadi gambar 2-nya, kotak putih jadi kotak hitam. Kotaknya menjadi hitam. Berkebalikan ya, berubah warna berarti. Kemudian yang ini ukurannya tetap, juga hanya berubah warnanya saja, gambar kedua. Yang ini, perhatikan itu, berubah warna dan masuk ke gambar sebelumnya tadi. Yang terakhir ini, bergeser ke atas, kemudian diputar. Itu ya, caranya menganalisis begitu, teman-teman. Sekarang kita lihat, yang ini kotak putih menjadi kotak hitam. Tuh. Kemudian gambar yang tengah dilihat. Itu segitiga putih jadi segitiga hitam. Kemudian yang B ini dilihat. Nah, masuk dan berubah warna, ya kan? Hitam jadi putih, masuk ke dalam segitiganya. Kemudian S-nya ini. Nah, bergeser ke atas kemudian diputar 90 derajat. Jadi gambarnya itu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita masuk ke nomor 12, teman-teman ya. Nah, ini juga analogi gambar, teman-teman. Coba diamati, teman-teman. Ini modelnya dari gambar 1 ke gambar 2, itu gambarnya hanya direfleksi. Kemudian hasil refleksinya yang tengah dikasih hitam yang bagian depan. Ya. Maka yang gambar selanjutnya ini menjadi apa? Ya kita refleksikan dulu. Ini kan yang tengah dikasih hitam gini. Nah, itu hasil refleksinya. Paham ya? Jadi ya kalau segitiga itu jauh dari titik 2, maka ini hasilnya juga jauh dari titik 2. Tuh. Yang tengah tadi putih, ini yang tengah menjadi hitam. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita masuk ke nomor 13, teman-teman. Oke, nomor 13 itu soalnya seperti ini. Ini sama seperti yang kita try out ke kanan. Ternyata banyak yang salah juga ya. Ternyata banyak yang salah. Coba perhatikan ini, yang diisi adalah gambar keduanya. Gambar 3, gambar 4 ada. Jadi gambar ketiga, gambar keempat kita analisis dulu. Gambar 3 ke gambar 4 itu kalau kalian lihat itu jenisnya adalah pencerminan atau refleksi. Itu ya. Maka gambar ini ke ini juga kita refleksikan. Yang dekat apa dulu? Misalkan persegi ini dekat. Belakangnya ada segitiga, ya sama. Buat refleksinya. Ini. Itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Oke, kita lanjutkan ke nomor 14. Kalau ada gambar seperti ini bagaimana? Ini juga bentuknya adalah analogi gambar.
Kita lihat yang utuh dulu, coba perhatikan kalian. Nah, ini gambar lingkarannya ini warnanya putih, menjadi yang besar. Ini gambar lingkarannya kan besar, menjadi kecil warnanya sama, ya. Itu polanya, menjadi kecil warnanya sama. Sementara yang segitiga coba perhatikan, menjadi besar warnanya sama. Sekarang kita praktekkan untuk analoginya. Ini dilihat itu. Ini kan besar, jadi kecil warnanya sama. Jadi segitiga hitam jadi segitiga hitam, tapi berubah jadi kecil. Sementara yang ini kan putih, itu warnanya kan tadi ya sama, menjadi besar warnanya sama. Kan begini. Ya, jadi jawabannya adalah A. Kan mudah sekali itu ya. Nomor 15. Nah, kalau ada 3 gambar, ini artinya meneruskan gambar ya teman-teman. Ini namanya deret gambar. Bagaimana cara menyelesaikan deret gambar? Ini saya kasih tahu triknya seperti ini teman-teman. Misalkan ada seperti ini. Kita lihat yang ini. Ini yang biru mendatar, yang merah tegak. Kemudian menjadi gambar kedua begini. Oh, birunya jadi tegak, ini jadi ke atas. Itu juga muter lagi. Ini juga jadi pasti bagian ini. Ya kan? Dilihat itu artinya yang biru dan merah itu diputar. Ya, diputar mengelilingi sebuah persegi kan gitu ya. Seperti mengelilingi sebuah persegi. Oke, itu gambarnya. Jadi kesimpulannya adalah gambarnya yang pada tanda tanya itu ya. Oke. Sekarang kita lihat yang ini. Saya kasih warna hijau. Mendatar atas, tegak samping kanan, mendatar bawah, pasti ini jadi mendatar atas samping kiri. Nah, kemudian yang ini tegak satu, tegak mendatar, kemudian tambah lagi seperti huruf U, pasti ini adalah kotak. Ya, dilihat itu. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 16 teman-teman. Pola 1 jadi pola 2. Pola 3 jadi apa? Gitu ya. Coba diamati. Ini pola 1 jadi pola 2 kan bentuknya sama. Hanya diperkecil. Nah, sementara yang ini kalau diperkecil hasilnya jadi seperti apa? Ya seperti ini saja. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 17. Kalau ada gambar kubus seperti ini, yang perlu kalian amati adalah bentuknya, kesejajarannya. Coba dilihat, kalian lihat yang A dan Z. Huruf A itu sejajar dengan Z. Ya. Huruf A sejajar dengan Z. Oke. Mana yang tidak sejajar dengan Z kita buang opsinya. Mana ini? Ini. A dan Z-nya kan tidak sejajar, dilihat itu. A dan Z-nya kan tidak sejajar. Itu kan menjadi AN, itu malahan kan gambarnya seperti AN kan. Padahal A dan Z itu sejajar. Harusnya bentuknya gambarnya tidak seperti itu. Oke. Ini juga tidak seperti itu. Harusnya A dan Z itu sejajar. Itu A dan Z saling tegak lurus malahan. Ya. Yang satu tegak, yang satu mendatar kan gitu. Berarti bukan. A menempel dengan putih hitam. A itu menempel dengan putih hitam. Ini dilihat itu. Kalau posisinya yang tengah ada sela kosongnya, berarti bukan menempel, itu pasti berhadapan. Gitu ya. Jadi bukan. Kemudian ada lagi. Z itu menempel dengan putih hitam. Z menempel dengan putih hitam. Mana yang Z tidak menempel pada putih hitam? Coba dilihat ini. Ini. Itu Z dan putih hitam itu tidak mungkin menempel, itu pasti berhadapan. Karena selisihnya dengan A. Ada A di tengah-tengahnya, jadi tidak mungkin menempel. Itu ya. Jadi kesimpulan yang benar adalah yang D. Hanya begitu saja teman-teman. Caranya menganalisis seperti itu.
Kemudian nomor 18. Bagaimana cara menyelesaikan soal kubus seperti ini? Oke. Kita berikan triknya. Yang pertama itu masalah yang berhadapan dulu. Coba kalian perhatikan yang ini. Kotak hitam tengah dan tanda plus, itu anggap saja tanda plus gitu ya. Itu berhadapan kan? Karena ada tengah-tengahnya ada selang. Gitu ya. Mana yang tidak berhadapan? Coba kita lihat yang ini. Ini. Kotak hitam dan plus itu harusnya berhadapan, itu kan menempel. Jadi tidak mungkin. Kemudian ini juga plus dengan kotak hitam. Itu kan harusnya berhadapan, itu kan menempel. Jadi ini juga bukan. Jadi jangan pilih B dan C. Oke. Yang ini. Kotak hitam abu-abu dan lingkaran abu-abu. Itu juga berhadapan. Coba kalian perhatikan yang ini. Ini juga berhadapan. Nah, ini tidak berhadapan ya, ini menempel. Jadi bukan, jawabannya bukan itu. Jadi opsinya kalau enggak A ya D. Nah, sekarang bagaimana cara menjawab apa D? Dilihat itu. Jadi itu yang anggap saja itu sebagai panduan ya. Anggap saja yang ujung itu yang atas, yang kotak putih ada hitamnya. Oke, yang bawah adalah gambar abu-abu itu. Nah, kalau kita putar, coba dilihat itu. Kalau diputarkan seperti ini. Nah, itu kotak yang ujung, yang sebelah ujungnya adalah kotak putih hitam, yang tengah dasarnya hitam. Kemudian yang belakang adalah yang kotak abu-abu. Berarti benar. Ini benar. Nah, sementara kita lihat yang ini teman-teman. Ini yang sebagai ujung adalah kotak hitam. Yang silang itu yang sebagai ekor. Coba kalian amati yang ini. Ini kalau kita putar kan begini. Loh, kok ujungnya menjadi silang? Ekornya menjadi kotak. Maka ini tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 19. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Biasanya untuk soal-soal ini adalah soal rotasi atau diputar. Coba kita perhatikan. Ini utuh ya, artinya diputar 0 derajat. Kemudian kalau kita putar 90 derajat diputar, kan hasilnya begini. Oh, tidak ada opsi yang sama. Kemudian kalau kita putar ini, oh, ada ya, C ya. Kalau diputar lagi seperti ini. Jadi ini sama dengan ini. Maka jawabannya adalah C. Nah, itu teman tentang apa namanya? Ini jenisnya adalah kecakapan verbal. Kecakapan verbal itu yang diujikan ada 3, yaitu analogi, silogisme, dan analitis. Nah, yang masuk dalam analogi itu ya termasuk sinonim, antonim, akronim, analogi kata, itu termasuk analogi. Kalau silogisme itu contohnya yang jika maka dan semua sebagian ya. Kemudian ditambah lagi negasi, kemudian ditambah lagi dengan inverse, converse, dan kontraposisi, tapi tidak saya tulis di sini. Kemudian untuk analitis itu berhubungannya dengan urutan, yaitu logika posisi yang kemarin kita sudah bahas ya, baik urutan maupun matrik. Yang jelas logika posisinya masuknya urutan dan matrik. Oke, kita kembali ke nomor soal, yaitu acap kali. Acap itu sama dengan apa? Sama dengan itu merujukan sinonim teman-teman. Ini acap itu sinonim, jadi masuknya kecakapan verbal jenis sinonim. Nah, ini triknya itu banyakin hafalan. Ini banyakkan hafalan, latihan soalnya diperbanyak, kemudian dihafal. Cara mencari jawaban yang paling tepat adalah dengan menggunakan kamus ya, kamus. Jadi acap apa yang sama dengan sinonimnya acap. Acap itu apa? Nah, jawabannya adalah sering. Ya, dihafalkan saja. Acap itu sinonimnya sering. Nomor 2, bonafit. Nah, bonafit itu kita sudah sering mengenal bahwa bonafit itu
sinonimnya kan sama dengan itu, dapat dipercaya. Ya, sinonimnya dapat dipercaya. Kemudian nomor 3, haluan. Nah, tanda silang itu artinya antonim, lawannya. Haluan itu lawannya apa? Haluan itu kalau dengan arah itu sinonim, dengan muka juga sinonim, dengan jurusan juga sinonim, dengan hadapan juga sinonim. Maka ini masuknya adalah buritan. Ya, ini jenis antonim ya. Oke, kita mulai lagi nomor 4. Nah, ini genteng sama titik 2 rumah. Nah, sama dengan benang titik 2. Ini termasuk tes analogi, teman-teman. Ini jenis analogi. Triknya apa? Membuat menjadi kalimat yang bisa dibaca. Buatlah kalimat atau pola kalimat yang mudah dibaca. Contohnya begini. Genteng titik 2 rumah. Itu berarti genteng itu adalah bagian yang menyatu dengan rumah. Nah, bagiannya namanya genteng, kalau keseluruhannya rumah. Jadi bagian yang menyatu dengan rumah. Lalu kalau benang apa? Benang itu bagian yang menyatu dengan pakaian. Ya, jadi jawabannya adalah E. Next, soal nomor 5. Tangan titik 2 tubuh sama dengan dahan titik 2 apa? Nah, tangan itu bagian dari tubuh. Nah, maka dahan itu bagian dari, jelas itu namanya, ini bagian, tangan itu bagian ya. Kalau utuhnya namanya tubuh, utuh. Kalau dahan itu bagian, utuhnya apa? Ya pohon, jawabannya. Ini bagian, ini bagian, ini bagian, ini bagian, ini utuh. Jadi jawabannya adalah pohon. Oke, nomor 6. Guru titik 2 sekolah. Nah, kita kasih kalimat yang tepatnya. Tempat kerja guru adalah sekolah, gitu ya. Nah, kita coba lihat yang A. Tempat kerja penebang pohon adalah pabrik. Ya jelas salah. Tidak ya. Yang B coba. Tempat kerja musisi adalah piano. Nah, salah ini. Yang C. Tempat kerja pengacara adalah panggung. Ya salah. Masa tempat pengacara kerja panggung. Kemudian tempat kerja penyanyi adalah suara. Ya salah lagi. Yang kelima, tempat kerja petani adalah ladang. Nah, ini yang pas. Ya, jadi jawabannya adalah petani. Oke, next. Nomor 7. 3 siswa mengikuti pemilihan. Nah, 20 orang telah melakukan pilihan. Azam mendapatkan suara lebih banyak dari siapapun. Berapa jumlah suara terkecil yang mungkin didapat oleh Azam? Nah, untuk mencari jumlah suara terkecil, berarti kan dua temannya itu harus mendapatkan nilai kurang dari tapi yang terbesar. Nilai kurang dari Azam tapi yang terbesar. Nah, caranya mudah. Kita 20 kan, 20 orang itu kita bagi 3. Jawabannya 6 lebih berapa? Jadi anggap saja temannya Azam itu X dan Y. X-nya 6, Y-nya 6. Maka Azam ya 20 kurang 6 ketemunya 8. Coba dijumlah. 8, 6, 6. Ketemunya 20 kan? Nah, itu ya teman-teman. Jadi ambil X dan Y terbesar, maka hasil yang dimiliki oleh Azam itu suaranya terkecil itu ya itu 8 itu. Yang lebih besar. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Ini termasuk jenis alat uji kecerdasan numerik ini teman-teman ya. Bentuknya yang soal cerita. Yang kedua tadi ya. Ada kecerdasan verbal, ada kecerdasan numerik, dan ada kecerdasan figural. Nah, ini jenis kecerdasan numerik, bentuknya soal cerita. Nah, kalau numerik itu ada 3 teman-teman. Yaitu bentuk perbandingan, bentuk kemudian bentuk barisan dan deret, dan bentuk soal cerita. Ini jenisnya soal cerita. Oke, next, nomor 8. Jika Anda bekerja sebagai pelawak selama 6 jam per hari dan 6 hari dalam seminggu. Ini kerjanya seharinya 6 jam, kemudian seminggunya 6 hari kerja gitu maksudnya itu ya. Lalu Anda mendapatkan gaji sebesar 6.000 per jam serta lemburnya 7.500 per jam. Nah, jika dalam 4 minggu Anda menerima uang 976.500, maka Anda lembur melawak selama berapa jam? Ini juga pertanyaannya agak unik ya teman-teman. Ya teman-teman, ini soal-soalnya kita ambil dari ke Telegram yang rekap TIU. Telegram judulnya Pajak PNS 2021 ya. Silakan kalian gabung ke Telegram itu, kemudian kalian simak soal-soalnya.
pembahasannya ada di sini ya, kita bahas di sini. Oke, kembali ke soal. Jadi dalam 4 minggu itu dia dapat gaji 976.500, ini baik gaji pokok maupun gaji lemburan, maksudnya gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya coba kita lihat. Gaji pokoknya itu 6.000 per jam ya. Lemburnya 7.500 per jam ya. Ini diketahuinya begitu. Kemudian coba dilihat ini 4 minggu. 4 minggu, satu harinya 6 jam, satu minggunya 6 hari. Berarti total jamnya berapa selama 4 minggu ini bekerjanya? 6 jam, 6 hari, 4 minggu. Ya 6 kali 6 kali 4 ternyata kerjaannya 144 jam. Nah, kita hitung total pokoknya dulu ya. Kita hitung total pokoknya. Jadi gaji pokok selama 4 minggu kan berarti 144 kali 6.000. Ketemunya 864.000. Nah, itu. Berarti lemburnya berapa selama 4 minggu? Ya dikurangi aja. 976.500 dikurangi 864.000 gitu ya. Nilainya 112.500. Oke. Kalau sudah begini bagaimana? Nah, dihitung jadikan jam. Ya, jadikan jam. Jadi kalau dijadikan jam, 1 jamnya kan 7.500, berarti kita bagi 7.500, 112.500 itu kita bagi 7.500 ketemunya 15 jam. Jadi jawabannya adalah 15 jam. Ini juga jenis soal cerita untuk menguji kecerdasan numerik, teman-teman. Next, nah nomor 9, ada jalan jongkok dari pos A ke pos B. Anda jalan jongkok dari pos A ke pos B, jaraknya 120 km. Nah ini ya, kalau beneran mati ya, capek ya. Dengan kecepatannya rata-rata 50 km per jam, tidak ada jalan jongkok 50 km per jam kan tidak ada ya. Ya tapi kita tidak usah pikirkan itu, kita kembali ke soal saja. Apapun soalnya, model apapun, yang penting kita selesaikan sebagai dengan logika matematika yang ada. Nah, oke, kita ulangi. Ada jalan jongkok dari A ke B, jaraknya 120 km, kecepatannya 50 km per jam. Setelah itu Anda kembali lagi dari pos B ke pos A. Rutenya sama, total waktunya 5 jam 24 menit. Kecepatannya menuju A berapa? Nah, kita hitung dulu ya. Waktu dari A ke B kan jarak dibagi kecepatan, ya kan? Waktu untuk mencari waktu kan jarak bagi kecepatan. Jaraknya A ke B kan nilainya 120 dibagi kecepatannya 50, ketemunya 2 per 5 jam. 2 per 5 jam. Nah, jadikan menit, teman-teman. Ternyata 2 per 5 itu 24 menit. Dari mana itu angka 24 ya? 2 per 5 kalikan 60, silahkan dihitung. 2 per 5 kali 60. 2 kali 60 120 dibagi 5 ketemunya 24 ya. Tidak saya tulis di situ. Saya kira kalian juga sudah paham. Oke. Waktunya ternyata dari A ke B itu 2 jam 24 menit. Nah, waktu totalnya 5 jam. Waktu totalnya dari B ke A itu berarti kita tinggal kurangkan. Waktu total dikurangi waktu dari A ke B. Nah, ketemunya 5 jam 24 menit dikurangi 2 jam 24 menit. Hasilnya adalah 3 jam. Jadi waktu dari B ke A itu 3 jam. Maka kecepatannya kan rumusnya jarak dibagi waktu. Jaraknya kan utuh 120 dibagi 3 ketemunya 40 km per jam. Itu ya teman-teman. Jawabannya B. Next, lanjut nomor 10. Anda punya 5 bawahan yaitu A, B, C, D, E. Masing-masing bekerja sendirian pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut. A bekerja hari Senin atau Rabu. B tidak akan bekerja hari Rabu atau Jumat. D, E bekerja pada urutan. Nah, urutan jadwal yang mungkin pada mulai dari Senin sampai Jumat adalah, nah ini teman-teman, ini jenis soalnya adalah soal untuk menguji kecerdasan verbal nih teman-teman. Verbal jenisnya analogi ya. Verbal jenisnya analogi. Oke, ini termasuk logika posisi ya. Oke, kita bahas ya. Nah,
Untuk menjawab soal seperti ini, kalian bisa menggunakan apa itu namanya teknik eliminasi. Nah, ini karena apa? Ini cirinya jika fakta yang disajikan atau statement yang disajikan atau pernyataan yang disajikan itu tidak lengkap. Nanti kalau disusun tidak akan ketemu jawabannya secara pasti ya, maka gunakan teknik eliminasi. Teknik eliminasi itu seperti ini. A bekerja hari Senin atau Rabu. Jadi A bekerja hari Senin dan Rabu. Dilihat ini, yang poin B ini A kan kerjanya hari Selasa itu. Padahal A itu kalau tidak Senin ya Rabu gitu maksudnya. Berarti jawabannya bukan ini. Oke, gitu ya. Kemudian B tidak akan bekerja di hari Rabu Jumat. B tidak boleh di Rabu dan Jumat. Tidak boleh di Rabu dan Jumat. Coba kalian lihat ini. Ini di hari Jumat kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari Jumat. Ini bukan. Kemudian berurutan. D dan E itu berurutan. Coba kalian lihat ini. E dan D kan tidak berurutan itu. Habis E, B, A, D kan tidak berurutan. Nah, ini juga bukan. Coba yang lihat yang ini juga tidak berurutan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, tidak perlu mencari pola yang tepat itu tidak perlu. Kita hanya butuh mengeliminasi dari jawaban-jawaban yang tersedia. Nah, tadi ya, termasuk uji verbal, kemampuan analitik. Next. Nah, ini soal masuknya uji numerik bagian barisan. Oke, kalau ada soal seperti ini teman-teman. Ada A, C, E, G, I. Itu cara mengerjakannya bagaimana? Ubah menjadi bentuk angka. Jadi kalian harus hafal A itu 1, B2, C3, D4, E5 sampai Z. Z itu 26 ya. J10 itu harus hafal. Jadi saya tekankan pada kalian bahwa kalian harus menghafal konversi dari huruf menjadi angka. Itu akan memudahkan kalian nanti dalam menjawab teman-teman. Oke, ini termasuk kecerdasan numerik ya, tadi sudah ya. Triknya ubah menjadi angka, oke sudah. Kita lihat sekarang A, C, E, G, I. Kalau kita ubah jadi angka, A itu 1, C itu 3, E5, D 7, I 9. Coba kalian lihat sekarang angkanya kan mudah diteliti. 1, 3, 5, 7, 9. Oh, angka ganjil semua selisih 2. Jadi jawabannya adalah 11. 11 itu kalau diubah ke bentuk huruf, maka jawabannya adalah K. Nah, gitu mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, next nomor 12. A, C, C, E, T, G, I, I, K. Nah, ini. Kita akan cari yang tengah. Ubah jadi angka. Angkanya begini teman-teman. 1, 3, 3, 5, 799, 11. Nah, kalau ada soal tipe seperti ini teman-teman, ya, kalau ada soal tipe seperti ini, kalian bisa menggunakan seperti ini. Coba lihat. Nah, ini namanya barisan lompat. 1, 3, berapa? 7, 9. 1, 3, selisih 2 lagi. Jadi, nah ini inginnya begini. Berarti nilainya 5. Oke, sekarang yang ini. 3, 5. Oh, ya. Itu kan, selisih 2 lagi ya. 3, 5, pasti 7. Nah, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi jawabannya adalah 5 itu E, 7 itu G. Jadi jawabannya E, G. Next, nomor 13 masih dengan huruf. Nah, kita tulis saja, kita tulis angkanya seperti ini ternyata. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana? Coba kalian lihat ini. Ini kadang-kadang tipenya seperti ini. Kalian harus banyak berlatih ini. Oh. Jadi di blok ada 3 jadi satuan. 3 kemudian dibatasi 13, 14. 3 lagi, 3 bilangan lagi berurutan dibatasi 13, 14. Coba kalian lihat ini nanti berapa. Coba lihat ini. Setelah 9 ini menjadi 10 nih. Nanti kalau ini berapa? Setelah 12, 13, 14, 15. Yang dibutuhkan hanya 2, maka ambil yang 13 dan 14 saja, yaitu MN. Ya, ini harus terbiasa dengan barisan-barisan ini, baik barisan huruf maupun barisan angka.
Next, ini barisan huruf lagi. Kita tulis ya. Nih, coba cara menyelesaikannya kira-kira bagaimana nih? Oh, tadi rangkap barisannya lompat 1, sekarang lompat 2. Lompat 2. Ya, kadang-kadang kalian harus menganalisis sendiri. Lompatnya kira-kira 1 cocok enggak, 2 cocok enggak gitu ya. Nah, sekarang lompat 2. Ini selisihnya berapa coba? 1, 3, 5, ya habis itu 7. Ini juga 2, 4, 6, berarti 8. 7, 8. 7 itu G, 8 itu H. Jawabannya adalah GH. Ya, gitu ya. Oke, pilih yang tidak termasuk kelompoknya. Ini termasuk analogi kata. Analogi kata pada kecerdasan verbal ini ya, termasuk kecerdasan verbal. Triknya banyak berlatih menemukan kategori. Nanti kalau kalian sudah terbiasa pasti polanya ketemu sendiri ya. Contohnya ini, mana yang tak termasuk kelompoknya coba? Zebra, kuda, singa, jerapah, harimau. Coba menurut kalian ini jawabannya apa? Kira-kira apa? Nah, kalau kalian sudah terbiasa pasti kalian tahu ini ada yang berbeda ya. Mungkin kalian jawab D, lehernya paling panjang sendiri, kan tidak tentu ya. Nah, ini ternyata yang paling tepat ini coba. Ini hewan liar, ini hewan liar, ini hewan liar, ini hewan liar. Nah, ini hewan peliharaan. Ya kan? Yang lain hidup di hutan. Kalau kuda hidupnya ya di warga, dipelihara ya. Oke, itu. Nah, kemudian ada pilih yang tak termasuk kelompoknya, yang tidak termasuk kelompoknya lagi. Seng, iron, aluminium, kuningan, tembaga. Nah, ini coba perhatikan ini kategorinya. Ini kan logam murni, artinya logam bukan campuran ya. Logam murni. Ini juga logam murni. Iron itu besi. Aluminium logam murni. Ini logam murni tembaga. Kalau kuningan itu logam campuran, teman-teman. Campuran dari apa? Tembaga dan seng. Jadi jawabannya adalah B. Next, ini pilih yang tak termasuk kelompoknya seperti tadi ini. Januari, Mei, Juli, Agustus, November. Kira-kira apa ya? Oh, kalau di depannya konsonannya misalkan J, M, J, N, A. Mungkin jawaban kalian mungkin Agustus. Tapi itu tidak signifikan teman-teman. Jadi kita sebenarnya kalau ada soal-soal seperti ini kalian harus menghubungkan ini jumlah harinya. Nah, ini jumlah harinya. Ini 30 hari. Jadi jawabannya adalah E, November. Coba pilih yang tak termasuk kelompoknya coba. Ini ada kecubung, rubi, marmer, safir, opal. Ini kalian sudah tahu ya, ini jenis batu permata. Batu permata. Ini rubi juga batu permata. Ternyata kecubung itu juga batu permata. Ini jenisnya jenis ake. Nah, kalau marmer itu kan bukan batu permata, batu marmer. Istilah batu permata itu jika langka, barangnya langka. Marmer kan di mana-mana ada. Jadi bukan jenis batu permata yang berharga, intinya sebelah itu ya. Jadi jawabannya adalah marmer. Ke next, pilihan yang tak termasuk kelompoknya Venus, Pluto, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ini coba perhatikan. Kira-kira yang tidak termasuk kelompoknya apa? Ya jelas kalian tahu ini planet, ini planet, ini planet, ini planet. Nah, Pluto itu sekarang bukan planet sejak 2006. Itu bukan lagi planet. Nah, tidak memenuhi unsur-unsur planet ya. Oke, nomor berikutnya nomor 20. Oke. Pilih yang tak termasuk kelompoknya air manis, baron, panjang, kutia, gondaria. Ini teman-teman, kalau ada soal seperti ini pasti kan kita dibuat bingung karena ini semuanya saya kira asing ya. Asing semua, ada kutia, panjang, gondaria, air manis. Nah, mungkin kalian akan jawab panjang. Panjang itu mungkin kan persegi panjang ya. Bukan, tapi bukan itu ya. Ada gondaria, kutia, panjang, baron, air manis. Kalau saya jujur saja yang saya ketahui itu baron saja. Baron itu jenis pantai teman-teman. Oh, mungkin itu juga hubungannya dengan pantai. Nah, coba ini. Oh, air manis itu ternyata ya benar itu pantai di daerah Padang. Baron itu di Yogyakarta. Panjang itu pantai di Bengkulu. Gondaria itu pantai di Sumatera Barat. Nah, kalau kutia apa?
Kotia itu ternyata biji-bijian untuk upacara keagamaan Kristen Ortodok. Jadi jawabannya adalah kotia. Lanjut ke nomor 21. Nah, pilih yang tidak termasuk kelompoknya. Nah, ini ada Sunda, Kalimantan, Jawa, Mentawai, Bengkulu. Nah, teman-teman, ini kalau dalam menentukan kategori ini mungkin kalian akan menjawab suku. Nah, suku Kalimantan ada enggak? Suku Mentawai enggak? Suku Bengkulu. Nah, itu kelihatannya enggak mungkin suku Bengkulu. Maka ada opsi lainnya, teman-teman. Kadang ini soal-soal ini menjebak. Jadi ini yang benar adalah ini jenis laut, teman-teman. Ini jenis laut, yaitu Selat Sunda. Ini juga selat, jenis laut juga. Jawa kan juga Laut Jawa, ya kan? Mentawai itu juga jenis laut, yaitu selat. Kalau Bengkulu itu tidak ada, teman-teman. Itu bukan jenis laut, ya. Tidak ada laut Bengkulu, tidak ada ya. Selat Bengkulu juga tidak ada gitu ya. Adanya kan laut Samudra India kan, Samudra India. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nah, nomor 22, ini yang tidak termasuk kelompoknya yang mana? Gurun pasir, laut, pegunungan, daratan, sungai. Nah, ini tipe dari bentang alam, teman-teman. Bentang alam itu ada gurun pasir, ada laut, ini bagian dari perairan kalau laut, kalau gurun pasir itu bagian dari daratan, kalau pegunungan itu jenis bentang alam daratan, kalau sungai itu jenis bentang alam perairan. Nah, kalau daratan sendiri, nah ini kan bukan bentang alam jenisnya ya. Tapi itu tipenya daratan dan perairan, itu bukan bentang alam tapi jenisnya ya. Oke, next. Pilih yang tidak termasuk kelompoknya. Ini Merapi, Bromo, Marapi, Jawa Wijaya, Kelinci. Nah, ini nama gunung, ini juga nama gunung, ini nama gunung. Ini pegunungan ya. Kalau ini nama gunung, jadi yang bukan termasuk kelompoknya ya pegunungan. Jadi Jawa Wijaya itu adalah pegunungan, bukan nama gunung. Next, nah ini pilih yang tidak termasuk kelompoknya. DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Dan ini kalau menentukan kategori seperti ini agak susah. Tapi kalian pasti tahu bahwa ini nama provinsi ya. Ini nama provinsi. Ini juga nama provinsi, ini nama provinsi. Nah, ini bukan nama provinsi Yogyakarta itu. Harusnya kan kalau nama provinsi tulisannya DI Yogyakarta ya. DI Yogyakarta atau DIY gitu ya. Jadi jawabannya Yogyakarta. Lanjut ke nomor 25 teman-teman. Pilih yang tidak termasuk kelompoknya lagi. Belanda, Kanada, Malaysia, Jepang, Saudi Arabia. Nah, ini kalau ini nama-nama negara. Kalau nama-nama negara ini semuanya nama negara ya. Jadi ini sebenarnya itu negara penghasil minyak teman-teman. Ini juga penghasil minyak, ini penghasil minyak dan mineral tentunya. Nah, kalau Kanada ini bukan penghasil minyak. Nah, ini kita masuk ke soal numerik ya. Soal numerik. Untuk menguji kecakapan numerik. Soalnya adalah bentuk sederhana dari dalam kurung 1 ditambah 3 akar 2 dikurangi kurung buka 4 dikurangi akar 50. Nah, ini teman-teman. Kita tuliskan soalnya dulu. Kemudian kalau ada kurung di depan kita keluarkan saja. Yang belakang kita distribusikan. Negatif kali 4, negatif 4. Negatif kali negatif 5 akar 50. Jadinya jawabannya kan positif akar 50 kan. Nah, kemudian kita ubah akar 50 itu menjadi bentuk akar 2. Nah, 50 itu kan 25 kali 2. 25 akarnya kan 5. Jadi 5 akar 2. Nah, kita kumpulkan akar dengan akar. 3 ditambah 5. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Jawabannya 8 akar 2. 1 dikurangi 4, negatif 3. Jadi jawabannya 8 akar 2 dikurangi 3. Masuk ke nomor 27 teman-teman. Ini 3 buah bilangan berurutan yang berjumlahnya 12 merupakan suku-suku deret aritmatika. Nah, kalau ada 3 bilangan jumlahnya 12 itu suku-suku deret aritmatika. Itu artinya gini teman-teman. Kita cari suku tengahnya atau bilangan keduanya itu 12 kita bagi 3 karena ada 3 bilangannya. Jawabannya 4. Maka 3 bilangan tersebut kita bisa tulis ini. 147, 246, 345. Coba dilihat itu 1 tambah 4, 5 tambah 7 kan 12. Ini semuanya jumlahnya 12. Pilih yang mana? Nah, kita lihat soal berikutnya. Jika bilangan ketiga, dilihat bilangan ketiga 7, 6, 5 itu ditambahkan 2. Nah, kita tambahkan dulu ya. Jadi 149 ini jadi
248, ini jadi 347 ya, tambahkan 2, maka jadi deret geometri ya. Deret geometri itu adalah suku di depannya itu merupakan perkalian yang sama dengan suku paling awal gitu ya. Jadi jawabannya ini deret barisan geometrinya atau deret geometrinya yang ini. 2 ke 4 itu kalikan 2, 4 ke 8 kalikan 2. Sama-sama dikalikan 2, itu namanya deret geometri. Jika hasil rasionya sama atau perkalian bilangannya sama, maka itu namanya deret geometri. Ketemulah. Jadi suku pertamanya adalah 2, hasil kalinya dari 3 bilangan tersebut adalah 2 kali 4 dikalikan 8, ketemunya 48. Itu ya. Nomor 28, jumlah penduduk sebuah kota tiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Ya, menurut perhitungan pada tahun 2040 nanti akan mencapai 3,2 juta. Ini berarti bahwa tahun 1990 jumlah penduduk kota itu baru mencapai berapa. Nah, teman-teman untuk menjawab seperti ini kalian bisa menggunakan barisan di data. Nanti ditarik ke belakang bisa, pakai rumus ini bisa. Jadi kita tentukan dulu berapa selang waktu dari 1990 sampai 2040. Jawabannya kan 50 tahun. Nah, kemudian setelah 50 tahun kita masukkan rumusnya banyak penduduk itu kan M dikalikan, ini kan naik 2 kali lipat, jadi 2 pangkat periode naik. Nah, periode naiknya jadi 50 dibagi 10. 50 itu bentang waktu, jangka waktunya. Kemudian 10 itu periode kalinya. Oke ya. Jadi banyaknya penduduk tadi nilainya 3,2 juta itu kalau ditulis 3.200.000 sama dengan M kali 2 pangkat 5 ya kan. Nanti M-nya 2 pangkat 5 kan 32. Nanti M-nya 3.200.000 dibagi 32 ketemunya 100.000. Jadi jawabannya adalah C, 100.000. Nomor 29. Andi membeli baju di toko dengan harga 200.000. Nah, jika baju yang dibeli Andi didiskon 20%, kemudian diskon lagi 5%. Nah, ini diskon double, teman-teman. Nah, untuk menghitung diskon double bisa menggunakan rumus cepat, bisa menggunakan alur logika. Nah, kali ini kita akan bahas tentang alur logikanya ya. Jadi pertama harganya 200.000 gitu ya. Diskon satunya kan 20%. Kita hitung 20 per 100 kali 200.000. Jawabannya 40.000. Maka harga setelah diskon 1 ya 200.000 dikurangi 40.000, jawabannya 160.000. Nah, kemudian dari 160.000 ini kita akan diskon lagi 5%, maka diskon 2-nya 5 per 100 atau 5% kali hasil akhir tadi 160.000. Jawabannya 8.000. Maka harga akhirnya setelah diskon kedua itu berarti 160.000 dikurangi 8.000 ketemunya 152.000. Jawabannya adalah C. Nomor 30. Nilai rata-rata ulangan biologi 30 siswa dalam satu kelas itu ada 7,2. Setelah ada 1 orang siswa baru masuk dan mengikuti ujian, rata-ratanya menjadi 7,23. Nah, nilai ulangan biologi siswa yang baru masuk tadi berapa? Nah, kita kalau mengerjakan soal gabungan dari rata-rata, ini jenis soalnya numerik bentuk soal cerita nih teman-teman. Bentuk soal cerita ya. Kalau mengerjakan soal rata-rata gabungan, kalian bisa menggunakan pola seperti ini. Ini rata-rata, ini banyak data, ini jumlah nilai kan gitu ya. Jadi rata-ratanya ketika 7,2 itu banyaknya siswa kan 30 kan. Berarti kalau jumlah nilai kalikan saja 7,2 kali 30 hasilnya adalah 216. Kayak gitu ya. Kemudian masuk siswa baru. Nanti ini banyak data 1 orang siswa tadi. Nah, jadi banyaknya siswa berapa berarti? 31 rata-ratanya menjadi itu 7,23. Nah, 7,23 jumlah siswanya 31, kita kalikan hasilnya adalah 224,13. Nah, 216 ditambah berapa? Hasilnya 224,13. Maka di sini ketemunya 8,13. Coba kalau kalian jumlahkan pasti ketemunya 224,13 kan? Nah, rata-rata caranya menghitung bagaimana? Ya jumlah nilai dibagi banyak data. 8,13 dibagi 1 ketemunya 8,13. Jawabannya adalah
Nah, nomor 31 nih, 1/4 dari 5/2 dikurangi 2/6. Ini kalau ditulis begini teman-teman. 1/4 dari 5/2 dikurangi 2/6. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Ini bentuk pengurangannya kalian bisa menggunakan menyamakan penyebut bisa. Kalau saya tidak pakai itu, kita langsung gunakan kali silang aja. 5 kali 6 dikurangi 2 kali 2 per 2 kali 6. 5 kali 6 30 dikurangi 2 kali 2 4 per 12 kan gitu ya. Jadi 30 dikurangi 4 26 per 12. Hasilnya 1 kali 26 26, 4 kali 12 48. Kalau kita sederhanakan jawabannya 26 per 48 itu 13 per 24. Jadi jawabannya 13 per 24. Oke, nomor 32. Suatu bilangan bulat habis dibagi 18 dan 24. Bilangan tersebut juga akan habis dibagi. Nah, kalau ada soal seperti ini teman-teman, maka ini adalah salah satu bentuk soal cerita untuk mencari KPK FPB, mencari FPB yang paling penting. Nah, untuk menghitung FPB kalian bisa menggunakan rumus ini. 18, 24 kita pasang dulu dalam tabel. 18 dan 24 masing-masing bisa dibagi 2, hasilnya 89 dan 12. Nah, 9 dan 12 masing-masing bisa dibagi 3 kan? 9 bagi 3 ketemu 3, 12 bagi 3 ketemu 4. Nah, ini sudah habis, maka FPB-nya tinggal kalikan yang sisi kiri itu 2 kali 3, jawabannya 6. Oke, nomor 33. 15% dari 50 sama dengan 30% dari bilangan berapa? Nah, ini termasuk jenis perbandingan juga bisa. Jadi 15% itu 50, ini termasuk perbandingan terbalik teman-teman. Jadi membandingkan antara persentase dengan bilangannya ya kan. Jadi 15% itu 50. Nah, maka kalau 30%-nya berapa? Nah, itu ya. Tadi X-nya ngitungnya kalikan silang. Nah, silangannya X itu selalu di bawah. X kan silangannya 30, taruh di bawah aja pokoknya gitu. Ini 15 dengan 30 masing-masing bisa dibagi 15, ketemunya yang bawah 2, yang atas 1 tidak usah ditulis. Jadi 50 kita bagi 2. 50 kita bagi 2, jawabannya adalah 25. 34 ini jenis barisan teman-teman. Nah, kita tulis dulu barisannya seperti ini. Nah, untuk menentukan barisan seperti ini kita harus tahu polanya. Kalian harus banyak berlatih pola ya. Selain apa itu namanya barisan lompat 1, lompat 2, kemudian barisan tunggal dan lain-lain ya tentunya. Barisan rangkap juga penting itu. Jadi coba kita lihat ini jenis barisan tipe apa. Nah, ini dilihat ya. Ya, sudah ketemu. Kira-kira apa ini? 3, 5-nya 2, 7-nya 3, 9-nya jelas 4. Jadi jawabannya adalah 999. Jadi jawabannya D. Ya. 1, kemudian 2, rangkap 3, rangkap 4. 35. Di kampung ada 150 suka ayam, 50 suka itik, dan 30 tak suka keduanya. Jika keseluruhan penduduk di kampung itu 210, banyaknya yang memelihara ayam dan itik berapa? Nah, untuk mencari irisan, ini namanya irisan ya. Banyaknya yang memelihara ayam dan itik ya, kata-katanya dan itu irisan. Jadi untuk mencari yang memelihara ayam dan itik, kalian menggunakan ini aja. Saya gunakan logika seperti ini. Ayamnya kan 150. Itiknya 50. Kita jumlahkan ini. Jawabannya 200 kan. Kemudian jumlah totalnya tadi di satu kampung tersebut 210. Nah, yang tak suka keduanya kita kurangkan 30. Ini dikurangi. Yang kiri ditambah, yang kanan dikurangi. Hasilnya 180. Nah, ini selisihnya itulah namanya banyaknya yang suka dua-duanya atau yang memelihara dua-duanya. 200 dikurangi 180, selisihnya adalah 20. Jadi jawabannya adalah 20. Oke, 36. Sebuah peternakan ayam sederhana menyediakan satu pakan untuk 6 ekor ayam, cukup untuk 6 minggu. Berapa lamakah satu pakan ayam akan habis bila ada 9 ekor ayam? Nah, ini jenis perbandingan. Numerik bagian perbandingan. Terkhususnya lagi soal cerita ya. Oke. Ini membandingkan antara banyak ayam dan waktu persediaan.
ya, persediaan, waktu persediaan. Jadi kalau semakin banyak ayam maka cepat habis, maka apa itu namanya, waktunya semakin sedikit kan artinya. Berarti perbandingan terbalik. 6 itu 6 minggu. Nah, lihat itu perbandingan terbalik. Kita kan sudah bahas perbandingan lama ya. Jadi saya kira ini bukan masalah. Kalau 9 ayam berarti berapa? Nah, cari X-nya berarti silangannya X kita bagikan di bagian bawah. 6 kali 6 bagi 9 ketemunya 4 minggu. Next. Ini ada soal figural ini ya. Untuk mengecek figural ini coba kalian lihat teman-teman. Nah, soal ini butuh kejelian. Nah, pada soal ini bentuknya jelas kelihatan ini jenis rotasi. Bisa rotasi 90, bisa rotasi 180, intinya gitu ya. Jadi ini misalkan ini awalnya. Kemudian kalau kita rotasi ini kan rotasinya jadi 180 ya, berapa ini? Berarti 90. Kemudian ini yang D itu juga 90. Ini 90 dari D gitu ya, urut ya. Jadi kalau yang ini tipenya adalah tipe serong. Tipe tambah 45 atau 135, jadi bukan. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kalau ada soal seperti ini, jelas kelihatan ya. Ini dicerminkan yang satu ke dua. Nah, ada titik 2 itu dicerminkan, kemudian yang tengah kasih titik. Nah, kalau ada soal yang itu, ini juga sama. Dicerminkan, di tengah dikasih titik. Jadi jawabannya yang benar adalah D. Dilihat itu ya. Dicerminkan, kemudian yang tengah kasih titik. Kemudian ada soal ini. Ini yang kosong itu yang sebelah kiri, maka kita analisis sebelah kanan. Dilihat itu. Ternyata itu adalah model pencerminan. Dilihat ya. Plusnya ketika di kiri, plusnya yang satu di kanan. Jadi pencerminan persis pencerminan. Maka yang gambar pertama itu menjadi gambar kedua. Gambar kedua itu berarti pencerminan dari gambar pertama. Maka hasilnya adalah E. Nah, coba kita lihat. Sekarang ada soal lagi. Nah, ini tipe figural model analitik ya. Coba kita lihat. Ini konsepnya adalah luar jadi dalam, dalam warnanya tetap. Luar jadi dalam, warnanya tetap. Dilihat itu yang pertama itu. Luarnya lingkaran, menjadi di dalam lingkaran, warnanya sama-sama putih, tanda dasarnya. Kemudian yang dalam itu jadi luar. Yang tadi segitiganya hitam itu di dalam, kemudian menjadi di luar. Warnanya juga tetap. Maka kalau ada soal segitiga hitam yang tengah ada kotak putih, maka kotaknya putih menjadi di luar, segitiga hitamnya ada di dalam, maka jawabannya adalah A. Demikian teman-teman untuk pembahasan soal TU. Ingat ya.